Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo merayakan ulang tahun yang ke-74. Ucapan selamat, doa, dan harapan disampaikan kepada orang nomor 1 di Indonesia ini. Ucapan selamat ulang tahun diberikan oleh anak-anak SMP Negeri 2 Pasar Kemis. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus diberi kekuatan untuk mengabdi kepada rakyat dan negeri tercinta. Ucapan selamat ulang tahun juga disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Melalui akun media sosialnya, Mensesnek bagikan momen bersama dengan Presiden Prabowo. Tak lupa, ia juga mendoakan kebaikan untuk Presiden Prabowo. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, juga ucapkan selamat ulang tahun kepada orang nomor 1 ini. Raffi juga mendoakan supaya Presiden Prabowo dilimpahkan keberkahan dan diberikan kekuatan untuk memimpin Indonesia. Tak ketinggalan, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu juga memberikan ucapan selamat ulang tahun. Anies juga mendoakan agar Prabowo amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Anies juga mendoakan supaya Presiden Prabowo diberikan petunjuk memimpin Indonesia melewati berbagai tantangan yang ada. Ucapan selamat juga disampaikan oleh salah satu staf media Prabowo, Kani Dwi. Ucapan selamat dibentangkan di bawah laut kedalaman 18 meter Liberty Ship Work to Lamben. Doa terbaik terlantun pada ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo. Semoga setiap helaan nafas perjuangan bisa menuntun Indonesia menjadi lebih baik. Bagi dunia internasional, Presiden Prabowo tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tegas, tetapi juga sosok yang humoris. Dalam acara Forbes Global CEO Conference, Prabowo sempat bercerita soal candaan dirinya dan Oxford. So in the reception, all the young British diplomats surrounded him and didn't address me at all, right? So why? Because I keep hearing, oh, Excellency, you graduated from LSE, London, and so my deputy was saying yes. And so then I, wanting some attention, I broke in. I said, actually, I went to Oxford, and they all changed their attention to me. They surrounded me, and, oh, which college did you go to? No, actually I went to the bookstore in Oxford. Jelang 1 tahun pemerintahannya, 83,5% masyarakat nyatakan puas atas kinerja Presiden Prabowo. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menjadi menteri yang paling dikenal oleh masyarakat. Survei digelar oleh lembaga riset Indeks Politika. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. Iya, jadi
Mungkin ya biasa, kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Menariknya, meski baru menjabat 1 bulan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sosok paling dikenal masyarakat. 10,35% responden mengenal sosoknya. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki posisi kedua dengan 9,16%. Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Syafri Syamsuddin berada di posisi ketiga dengan 4,27%. Posisi keempat diduduki oleh Menteri Kemenduk Bangga BKKN dengan 3,76%. Sementara di posisi kelima ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini diharap dapat memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pemerintah. Pidato yang spesial. LPS juga lembaga penting. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tak henti-hentinya membuat gebrakan. Kali ini Menteri Koboi tersebut meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirimi laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Sebelumnya, inisiatif ini merupakan bagian komitmen Menkeu RI Purbaya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memastikan suara masyarakat didengar langsung oleh pimpinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto izinkan warga negara asing pimpin badan usaha milik negara. Menurut Prabowo, pemerintah telah ubah aturan untuk perbolehkan ekspatriat menjadi pimpinan di BUMN. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berdiskusi bersama Forbes yang digelar di salah satu hotel di Jakarta. Prabowo mengaku telah menginstruksikan manajemen BPI Danantara untuk menjalankan bisnisnya dengan standar internasional. Prabowo juga menyebut telah menginstruksikan untuk memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 hanya menjadi sekitar 200 BUMN. Ia berharap langkah pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan dari BUMN di Indonesia. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. I'm very excited. Sementara itu KPK menyebut bisa memproses hukum warga negara asing yang menduduki kursi pimpinan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sebab menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pimpinan BUMN masuk dalam kategori penyelenggara negara. Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani. Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara. Karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, Indonesia terus tingkatkan pertahanan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa anggarkan pembelian pesawat tempur buatan Cina. Penguatan alutsista terus menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertahanan udara Indonesia pun akan diperkuat.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin berencana membeli pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China. Rencana ini pun telah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya. Bahkan Purbaya pun telah mengalokasikan anggaran pembelian pesawat tempur pada APBN 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui, ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin? Sekian, berapa ya? Saya lupa, 9 miliar dolar kalau nggak salah, atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang sebelum. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak, termasuk yang itu apa. Tapi kalau ya harusnya sih, yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi saya sudah cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara jarak jauh yang memiliki jangkau 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu pernah digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ya, dan pemirsa, selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang, Deta. Selamat siang, Reza. Ya, Deta, ada informasi apa di segmen berikutnya? Ya, di segmen selanjutnya kita memiliki informasi dari Kepala SMAN 1 Cimarga dan murid yang terpergok merokok di sekolah ini akhirnya berdamai. Mereka makan bersama dalam satu meja. Dan informasinya usai jeda berikut.